Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, dan majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama tafsir, kalau ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu, maka tentu Nabi akan diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan sesuatu itu. Ternyata tidak. Maka ini isyarat ilmu adalah sesuatu yang utama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah kita mengerjakan yang wajib, setelah kita sholat, kita puasa, kecuali ilmu. Maka duduk di majelis ilmu keutamaannya besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu fa ajruhu ka ajril haji tamman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, tidaklah dia berangkat kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahala yang dia dapatkan seperti orang yang berhaji. Bahkan kata Nabi, sempurna hajinya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu pagi hari ini mendapat pahala seperti berhaji ke Baitullah. Kalau Bapak daftar haji tahun ini, itu berangkatnya berapa tahun lagi Pak? Kalau reguler bisa 30 tahun, bahkan bisa lebih. Kalau umur sekarang sudah 70, berarti berangkatnya umur berapa Pak? Kira-kira masih hidup atau sudah wafat? Ya. Maka kita bisa dapat pahala haji setiap hari itu dengan menuntut ilmu, berangkat ke masjid. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah mencintai beliau, meneladani beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masih berada di bab tentang mencari nafkah. Waqila li Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki Imamu Ahli Sunnah, ma taqulu fi rajulin,
jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Imam Ahmad ditanya, apa pendapatmu kalau ada orang dia hanya duduk di rumah saja atau di masjid saja, dan dia mengatakan, aku tidak mau mengerjakan apapun sampai rezekiku datang kepadaku. Ya. Jadi orang tidak mau bekerja, cari nafkah, tapi hanya berpangku tangan, ya, duduk di rumah atau di masjid, nggak mau ngapa-ngapain, dan dia berkata, aku tidak mau mengerjakan apapun sampai rezekiku datang kepadaku. Apa jawaban Imam Ahmad? Faqala Ahmad, Imam Ahmad menjawab, hadza rajulun jahlul ilmi. Ini orang yang jahil terhadap ilmu, nggak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi, tidakkah dia mendengar hadisnya Nabi, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, Allah menjadikan rezekiku itu di bawah naungan tombakku. Artinya diperintahkan untuk berikhtiar. Orang kalau berikhtiar, maka insya Allah dia akan mendapatkan rezeki. Kemudian waqala, Nabi juga bersabda, hina dzakarat thair, ketika Nabi menceritakan tentang burung, ya, dihubungkan dengan tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberimu rezeki seperti Allah memberi rezeki seekor burung. Bagaimana burung itu? Kata Nabi, taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung itu berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar, begitu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Untuk mendapatkan rezeki kita diperintahkan untuk berikhtiar. Burung saja yang tidak Allah karuniai akal sehat itu dapat rezeki kalau ikhtiar. Ada burung yang makanannya itu susah, burung terbang di udara, makanannya di dalam air. Apa Pak? Ikan. Bapak kalau naik kapal di tengah laut, terkadang melihat pemandangan yang unik. Seekor burung terbang dari ketinggian, ya, kemudian menyelam ke laut. Secara logika dapat rezeki apa tidak Pak? Secara logika harusnya nggak dapat. Burung, ya, tempatnya di udara, ikan tempatnya di dalam air, ya, dan burung nggak pernah kursus berenang. Tapi Masya Allah, realitanya begitu burung itu terbang dari ketinggian kemudian menyelam ke laut, keluar bawa ikan, ya, terkadang ikannya besar sekali. Jadi burung dapat rezeki itu dengan ikhtiar. Makanya kata Imam Ahmad, kalau ada orang dikaruniai akal sehat, kemudian dia berpikir untuk bisa meraih rezeki tidak perlu ikhtiar, hanya dengan duduk di rumah, duduk di masjid, maka kata Imam Ahmad, orang itu jahlul ilmi, tidak faham ilmunya, karena hadisnya mengisyaratkan seperti itu, ya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahr, dan sahabat-sahabat Nabi itu mereka berdagang baik di darat maupun di laut. Wa ya'maluna fi nakhlihim, dan mereka juga bekerja di kebun-kebun kurma mereka. Wal qudwatu bihim, ya, keteladanan itu ada pada diri mereka.
generasi sahabat, generasi terbaik yang Allah sudah menjamin ridha atas mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Mereka bekerja, ada yang berdagang, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau merantau, ya, hijrah dari Makkah ke Madinah, nggak punya apa-apa, hartanya ditinggal di Makkah. Kemudian beliau merintis bisnis itu dari nol, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini salah satu konglomerat Ansar. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan semua miliknya. Begitu dahsyatnya persaudaraan zaman itu. Sa'ad bin Rabi' berkata, "Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya beberapa rumah, silahkan kamu lihat mana yang kamu suka buat kamu saja. Aku punya beberapa kebun kurma, silahkan kamu lihat mana yang kamu suka buat kamu saja." Ya, bahkan kata beliau, "Aku punya, ya, beberapa istri, kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai, kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi." Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Begitu ayat hijab sudah turun, maka tidak boleh laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya, begitupun sebaliknya. Bagaimana jawaban seorang, ya, Abdurrahman bin Auf? "Jazakallah khairan, wahai saudaraku, cukup engkau tunjukkan kepadaku pasar." Ya. Maka bagaimana strategi bisnisnya Abdurrahman bin Auf? Ya. Pertama, Abdurrahman bin Auf ini hanya transaksi cash, tunai. Ya. Pedagang kok dagangannya diutang, itu kira-kira untung apa bangkrut, Pak? Makanya kalau jual beli, ya, cash. Ada saudara kita buka toko, kita belanja di situ tapi cash. Jangan pinjam dulu, ya. Bayarnya wallahu a'lam bishawab. Maka nggak butuh waktu lama, sebulan tutup tokonya. Ya. Abdurrahman bin Auf, cara bisnisnya pertama cash. Kedua, beliau tidak nyari untung besar, tapi ngejar volume perdagangan. Barangkali satu produk, ya, untungnya tidak terlalu banyak, tapi yang dijual sekian ribu produk. Ini cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Nah, dan yang ketiga, ini yang terpenting, Abdurrahman bin Auf itu berbisnis dengan penuh amanah. Ya, kalau bahasa kerennya penuh integritas. Maka mitra-mitra bisnisnya tahu bahwa Abdurrahman ini pebisnis yang sangat amanah. Mereka tidak ragu-ragu kalau berbisnis dengan Abdurrahman bin Auf, karena beliau orang yang amanah. Maka orang bisnis kok amanah, insya Allah bisnisnya sukses. Abdurrahman bin Auf itu menjadi crazy rich-nya sahabat. Ada yang menghitung berapa, ya, kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu punya kekayaan 3,1 miliar dinar. Bukan dolar, Pak, tapi apa? Dinar. Ya. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Ya. Kalau dikonversi dalam dolar, kekayaannya Abdurrahman itu berapa? 923 miliar dolar. Itu sedikit apa banyak, Pak?
orang paling kaya hari ini katanya Elon Musk. Ya, itu kekayaannya hanya 215 miliar dolar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kekayaannya hampir 4 kali lipatnya, ya. Dan beliau dermawannya Masya Allah. Pernah beliau infak, ya, ketika Nabi memobilisasi infak fisabilillah, itu 40.000 dinar. Kemudian 500 ekor unta, 500 ekor kuda. Ini dermawannya Abdurrahman. Ketika terjadi perang Tabuk, ya, perang Tabuk yang dikenal dengan, ya, Sa'atul Usrah, perang yang kondisinya sulit sekali. Pertama, jaraknya jauh. Zaman itu dari Madinah ke Tabuk butuh 15 hari. Pulang pergi sudah 30 hari, sebulan. Ditambah Nabi berdiam di Tabuk 20 hari, total 50 hari. Saat itu kondisinya musim panas yang sangat terik, dan saat itu musim panen kurma. Orang nanam kurma, waktunya panen, diajak jihad, ringan apa berat, Pak? Begitu kondisi perang Tabuk. Para sahabat demi membela agama Allah, mereka rela meninggalkan kebun kurma mereka. Kurma sudah waktunya panen, ditinggal perang, nggak tanggung-tanggung, hampir 2 bulan, ya, 50 hari. Begitu pulang, kurma sudah pada busuk. Maka Abdurrahman ini sekalipun pebisnis, tapi nggak hitung-hitungan, ya. Kalau urusan nolong kaum muslimin, beliau borong semua kurma busuk karena beliau kasihan kepada para sahabat. Demi membela agama Allah, mereka rela kurmanya busuk, maka dibeli oleh Abdurrahman. Secara logika bisnis, untung apa rugi, Pak? Pasti rugi, ya. Tapi menolong agama Allah itu nggak pernah rugi. Hari ini kurma busuk dibeli Abdurrahman, besok datang utusan Raja Yaman, cari kurma busuk karena Raja Yaman sedang sakit. Kata tabib, obat satu-satunya kurma busuk. Maka dibelilah kurmanya Abdurrahman ini oleh utusan Raja Yaman. Berapa harganya? 10 kali lipat yang dibayarkan oleh Abdurrahman. Jadi untung apa rugi, Pak? Ya. Nolong agama Allah itu nggak mungkin rugi, pasti untung, ya. Ini sahabat Nabi. Bahkan jangankan sahabat, para nabi itu juga bekerja, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'malu Zakaria najjaron. Nabi Zakaria itu bekerja sebagai apa? Najjar, tukang kayu. Kemudian Nabi Dawud, ya, beliau pandai melunakkan besi, jadi pandai besi. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bekerja menggembalakan kambing, ya. Jadi kalau ingin dapat rezeki, maka sunnatullahnya adalah, ya, harus berikhtiar. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, laisal ibadah indana antasuffa qadamaika wa ghairuka yat'abu laka, ya. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, tidaklah ibadah menurut kami itu kamu menekuk kakimu, ya. Kita duduk di masjid di atas sajadah, ya, sholat, zikir, wa ghairuka yat'abu laka, lalu orang lain capek untuk kita, ya.
Jadi bapak hanya di masjid saja, ya, nanti yang bekerja orang lain, tetangganya, ya, istrinya. Enggak seperti itu definisi ibadah. Walakin ibda biraghifika fahrizhuma thumma ta'abbad, ya. Tapi ibadah itu hakikatnya mulailah dengan membuat rotimu, kemudian beribadahlah, ya. Artinya apa? Definisi ibadah itu sama sekali tidak menghalang cari nafkah yang halal. Fa in qila, jika dikatakan qala Abu Darda, Abu Darda pernah berkata, ya, zawaltu tijarah wal ibadah falam yajtami'a fakhtartul ibadah. Abu Darda pernah mengatakan, aku menghimpun antara dagang dengan ibadah, ternyata tidak bisa berkumpul, maka aku memilih ibadah, ya. Siapa sahabat Abu Darda itu? Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang masuk Islamnya belakangan, ya, tidak termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi masya Allah, keislamannya luar biasa. Beliau sahabat yang zuhud, beliau sahabat yang ahli ibadah. Bahkan Nabi memuji Abu Darda, ya, Abu Darda hakimu hadhil ummah. Kata Nabi, Abu Darda itu orang bijaknya umat ini, ya. Jadi keimanannya dipuji langsung oleh Nabi. Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Maka ada sebuah hadis, ya, yang terkenal bagaimana persaudaraan Salman dengan Abu Darda. Satu hari Salman mendapati istrinya Abu Darda ini pakaiannya nggak rapi, nampak nggak pernah dandan, lusuh pakaiannya. Maka Salman sebagai orang yang dipersaudarakan dengan Abu Darda merasa punya tanggung jawab. Salman silaturahim ke rumahnya Abu Darda. Abu Darda itu kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail. Maka istrinya berkata, saudaramu Abu Darda itu orang yang nggak butuh dunia, ya. Maka ketika Salman silaturahim ke rumahnya Abu Darda, Abu Darda menyuguhinya makanan, minuman. Tapi Abu Darda sedang puasa. Kata Abu Darda, silahkan dimakan, ya, aku sedang puasa. Ini adab, Pak. Kita sekalipun puasa sunnah, tapi ada tamu datang ke rumah kita, suguhi. Barangkali dia nggak puasa, barangkali dia musafir datang dari jauh, lelah segala macam, maka tetap kita suguhi makanan. Puasa itu pilihan kita, ya, puasa sunnah itu pilihan kita, sedangkan menyambut tamu adalah kewajiban. Maka Abu Darda tetap menjamu tamunya sekalipun dia puasa. Kata Salman, aku tidak mau makan kecuali kamu makan bersamaku. Akhirnya terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya. Kemudian Salman nginep di rumah Abu Darda. Abu Darda sesuai dengan kebiasaannya, begitu habis sholat isya, ya, sholat ba'diyah, ya, nyampe rumah langsung gelar sajadah, langsung qiyamul lail sepanjang malam. Kata Salman, ya, wahai Abu Darda, tidurlah. Sekarang waktunya tidur. Badanmu punya hak atas dirimu, istrimu punya hak atas dirimu, sebagaimana Allah juga punya hak atas dirimu. Tidur. Orang biasa qiyamul lail sepanjang malam disuruh tidur, gampang apa susah? Susah. Seperti kita biasa tidur dibangunkan qiyamul lail, ya. Begitu i'tikaf asyrul awakhir dibangunkan ketua DKM, ya.
ya, bangun Pak, ya. Nah, itu jangan-jangan di kamar mandi pun tidur, ya. Kalaupun bangun, ya, kadang sujud pertama nggak bangun lagi. Apa sebabnya, Pak? Ketiduran, ya. Jadi seperti itu kebiasaan Abu Darda, qiyamul lail sepanjang malam. Maka disuruh tidur susah, sebentar bangun, qiyamul lail lagi. Kata Salman, tidur, sekarang waktunya istirahat. Maka dia tidur. Begitu sudah, ya, sepertiga malam yang terakhir, maka dua-duanya bangun qiyamul lail. Abu Darda merasa nggak nyaman, ya, dengan tindakannya Salman. Puasa disuruh buka, qiyamul lail disuruh tidur. Maka mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dibenarkan oleh Nabi, Pak? Abu Darda atau Salman? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman yang benar, kamu yang salah. Badanmu punya hak atas dirimu, istrimu punya hak atas dirimu, sebagaimana Allah juga punya hak atas dirimu. Berikan masing-masing haknya, ya. Nah, Abu Darda ini orang yang nggak butuh dunia, ya. Bahkan beliau itu benci harta dunia. Orang nggak suka duit. Aneh apa tidak, Pak? Itulah Abu Darda. Maka ada sahabat bertanya, kenapa engkau membenci, ya, harta? Nah, kata beliau begini, harta ini kelak menyusahkanku di akhirat. Kalau dia halal, ya, maka dihisab. Kalau dia haram, maka diazab, ya. Jadi dua-duanya menyusahkan, ya. Dihisab susah, ya. Urusan harta itu hisabnya dua. Dari mana ini dibelanjakan kemana, ya, panjang urusannya. Ini kalau halal. Kalau haram lebih berat lagi, menyebabkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku benci dunia, ya. Nah, makanya seorang Abu Darda mengatakan, aku mencoba menggabung antara dagang dengan ibadah. Ternyata nggak bisa, maka aku pilih ibadah, ya. Pilihan Abu Darda ini itu nggak semua orang bisa mengikuti, ya. Maka di awal kitab ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, zuhud, ya, ini pilihan. Tidak semua orang itu bisa seperti Abu Darda, ya. Ada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya, ya. Saking banyaknya kekayaan beliau, beliau meninggalkan emas batangan dalam jumlah yang sangat banyak. Semuanya diinfakkan fi sabilillah. Petugas Baitul Mal itu memisahkan antara emas batangan yang satu dengan emas batangan yang lain. Dengan apa, Pak? Dengan kapak. Saking banyaknya emas yang harus dikapak, tangan petugas Baitul Mal itu sampai lecet-lecet, ya. Jadi ada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Ada juga seperti Abu Darda. Ini pilihan, ya. Yang penting kalau punya harta digunakan di jalan Allah, tunaikan haknya, ya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya. Jadi nggak semua orang bisa meniru Abu Darda radhiyallahu anhu. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka apa jawabnya? Kalau ada orang maunya duduk, argumennya Abu Darda mengatakan begitu, ya. Maka bagaimana, ya, jawabannya?
Fal jawabu anna la naqulu inna tijarah la turadu li dzatiha bal lil istighna anin nas wa ighna'il ailah wa ifadatil fadli alal ikhwan. Maka kami katakan, ya, berdagang, mencari nafkah itu tujuannya adalah, ya, bukan dagang itu sendiri. Ya, jadi dagang, cari nafkah, kerja, ngantor itu bukan tujuan, itu sekedar sarana. Ya. Apa tujuannya? Lil istighna anin nas, agar tidak butuh kepada manusia. Ya. Orang kok butuh kepada manusia itu tercela. Hatinya selalu berharap kepada manusia. Punya tetangga kaya, ya, dalam hatinya berharap mudah-mudahan ada satu kendaraannya dihibahkan ke saya. Ini jelek, Pak, mengharap manusia, ya. Mudah-mudahan ada sepeda motornya pindah ke garasi saya. Ini jelek. Berharap ke manusia itu jelek, ya. Orang-orang soleh terdahulu itu berharapnya hanya kepada Allah. Makanya sekalipun kondisi mereka sulit, itu tidak mau cerita ke manusia, ya. Maka Allah memberi isyarat di surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Orang yang bertakwa itu pada harta mereka ada hak saudaranya, baik yang minta maupun yang tidak minta. Ya. Ada orang ketika kesusahan, maka lisannya sanggup minta kepada saudaranya. Dia punya hak atas harta kita. Tapi ada orang-orang yang sekalipun hidupnya susah, ekonominya sulit, lisannya keluh untuk minta ke manusia, mintanya hanya kepada Allah. Maka kita yang punya harta banyak diperintahkan untuk sensitif. Imam Syafi'i punya kawan. Satu hari kawan ini datang ke beliau minjem duit, ya, kawan minjem duit kan biasa, Pak. Imam Syafi'i menangis sampai kawannya ini merasa nggak enak. Kalau engkau nangis karena aku minjem duit, ya sudah, aku nggak jadi minjem duit, ya. Jadi Bapak kalau duitnya nggak ingin dipinjem, maka kalau ada orang datang minjem, senjatanya satu, Pak. Apa itu? Nah, nangis. Imam Syafi'i berkata, aku menangis bukan karena kamu minjem duit, tapi aku sedih. Aku ini nganggep sahabatmu, tapi aku tidak tahu kebutuhanmu. Seharusnya aku tahu kebutuhanmu tanpa kamu datang kepadaku, ya. Jadi sekali lagi, berharap kepada manusia itu tercela, dihindari oleh orang-orang soleh terdahulu, ya. Maka kita bekerja, termasuk berdagang, itu supaya tidak butuh kepada manusia. Wa ighna'il ailah, dan dalam rangka mencukupi keluarga. Ada istri yang harus dinafkahi, anak yang harus dinafkahi, butuh makan, butuh pakaian, butuh bayar sekolah, bayar kuliah, ya. Maka kita harus bekerja dalam rangka itu, dan itu ibadah, ya. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat saja, zikir saja, baca Quran saja. Bekerja itu adalah ibadah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, man kharaja tas'a auladahu sigharan fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil-kecil,
ya, bapak pergi bekerja, ngantor, berangkat ya sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Jadi nggak lihat matahari kecuali di akhir pekan. Ya. Kadang kena macet, kadang kepanasan, kadang kehujanan, ya. Terkadang sakit ditahan demi cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Mereka butuh sekolah, mereka butuh pendidikan, butuh pakaian, butuh makan. Maka kata Nabi, itu fisabilillah. Jadi kalau bapak misalnya, semoga Allah nggak menakdirkan, ya, wafat saat bekerja, begitu berangkat jatuh meninggal, atau di tempat kerja kecelakaan meninggal, maka wafatnya fisabilillah. Ya. Kemudian kata Nabi, waman kharaja tas'a walidayhi kibaran, ya, fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua renta, ya, maka itu juga fi sabilillah. Kita punya orang tua, waktu orang tua masih muda, kita masih kecil, yang biayai kita orang tua kita. Dia bekerja, ya, peras keringat banting tulang. Sekarang kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua renta, nggak sanggup bekerja, maka giliran kita yang mencari nafkah untuk orang tua kita, maka itu fi sabilillah. Lalu kata Nabi, waman kharaja, ya, tas'a liyu'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah. Siapa yang bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya supaya nggak minta-minta kepada saudaranya, maka itu juga fi sabilillah. Ya. Tapi kata Nabi, waman kharaja, ya, tas'a riya'an wa fakhran fahuwa fi sabilis syaitan. Siapa yang bekerja sekedar riya, pamer kepada manusia dan berbangga diri, ini loh saya bukan pengangguran, ya, saya kerja, gaji saya besar, duit saya banyak, supaya riya dilihat manusia, ya, suka pamer saldo, pamer kendaraan, ya, pamer baju yang bermerek, pamer handphone yang mahal, kendaraan yang mewah. Maka orang yang seperti itu fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan setan. Coba, amal sama, hasil beda. Sama-sama berangkat dari rumah keluar mencari nafkah, ya. Yang satu fi sabilillah, yang satu fi sabilis syaitan. Yang membedakan apa, Pak? Niat. Ya, makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan oleh niat, ya. Amal sama, hasil beda. Maka jaga selalu niat kita, keikhlasan kita, ya. Di antara sebab kenapa amal itu pahalanya besar, di antaranya adalah keikhlasan. Ya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, apa sebab puasa itu pahalanya kok besar, Pak? Ya, sebabnya apa? Karena dalam puasa itu penuh dengan nilai keikhlasan. Amal selain puasa dilihat, disaksikan manusia. Bapak sholat dilihat manusia, ya. Bapak infak dilihat manusia. Apalagi haji, wah, dilepas orang satu kampung, ya. Ngaji seperti ini dilihat manusia, apalagi direkam.
Jadi yang tahu banyak, tapi begitu urusan puasa itu ibadah yang rahasia, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang, Pak, bulan Ramadan ya, jam 4 sebelum subuh dia sahur 2 piring ya, minum 2 botol, tapi habis zuhur sembunyi-sembunyi pergi ke warteg ya, dia beli nasi bungkus 2 bungkus, dibawa pulang, dia masuk ke kamar, pintu dikunci, jendela ditutup, nggak ada yang lihat, makan sampai kenyang, datang ke Masjid Al-Hidayah, softnya paling depan ya, iftar jama'i, Pak, nambah pula. Itu kira-kira panitia Masjid Al-Hidayah tahu apa tidak, Pak? Nggak tahu ya. Jadi penting kita menjaga keikhlasan kita. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Wa ifadatil fadli alal ikhwan ya, dan membantu saudara kita. Kita kalau punya penghasilan, punya harta berlebih, maka kita bisa membantu saudara kita ya. Bisa infak, bisa sedekah. Dan ini amal yang mulia. Makanya sahabat Nabi yang fakir itu pernah datang kepada Nabi ya, cemburu dia terhadap saudaranya yang kaya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya memborong pahala, kami nggak kebagian ya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan sisa harta mereka, kami tidak ya. Maka Rasulullah menghibur hati orang-orang miskin tadi ya, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah jadikan untuk kamu sesuatu yang bisa disedekahkan? Apa itu? Ya, tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah ya. Dan pada kemaluan kalian sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah ya. Ini pentingnya kita bekerja mencari nafkah supaya bisa membantu saudara kita. Fa amma in kana al maqsudu nafsul mal wa jam'uhu wat tafakhur wa nahwu dzalik fa huwa mazmum. Kalau yang dimaksud bekerja itu adalah mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengannya atau yang semacamnya ya, supaya statusnya di tengah masyarakat naik ya. Oh, dia itu orang kantoran ya, kalau kerja berdasi, rapi, baunya wangi ya. Kalau sekedar berbangga-bangga, fahuwa madhmum, maka itu tercela. Wal yakun al aqdul ladzi bihi al iktisabu ya, al iktisaba jami'an li umurin arba'ah. Hendaknya akad ya, yang dengannya kita mencari nafkah itu menghimpun 4 perkara ya. Imam Al-Ghazali memberi panduan ya, kita kalau bekerja cari nafkah kemudian jual beli, nah, maka harus mencakup 4 perkara. Pertama, as-sihhatu, keabsahan. Jadi akadnya harus sah, jangan akad yang melanggar syariat. Yang kedua, wal adlu, harus adil ya. Yang ketiga, wal ihsanu, harus baik ya. Yang keempat, wasyafaqatu 'alad din ya, berbelas kasihan terhadap agama. Maka dibahas satu persatu oleh Imam Al-Ghazali.
Al-amrul awal, ya, perkara pertama yang harus diperhatikan dalam akad fisihhati, yaitu dalam masalah keabsahan. Fa in kanal aqdu bai'an, kalau akad itu adalah jual beli, falahu salasatu arkanin, maka dia punya 3 rukun, 3 pondasi. Pertama, al-aqidu, orang yang akad, orang yang jual beli. Kedua, al-maqud, ya, objek yang diakadkan, ya, yang diperjualbelikan. Wal lafzu, dan lafal, akad itu sendiri, ya. Jadi kalau terkait jual beli maka 3 rukunnya. Pertama, orang yang jual beli. Kedua, objek jual beli, ya. Yang ketiga adalah akad jual beli. Ar-ruknul awal, rukun pertama, amal aqidu, adapun orang yang akad, fayambagi litajir alla yu'amilal majnun, maka wajib bagi pedagang untuk tidak, ya, bermuamalah dengan orang majnun. Majnun itu apa, Pak? Gila, ya, gila. Nggak boleh jual beli dengan orang gila. Kalau pedagang kok jual beli dengan orang gila, maka jual belinya tidak sah. Li'annahu ghairu mukallaf, karena orang gila itu tidak mukallaf, ya, tidak punya akal. Definisi mukallaf itu diantaranya apa? Balik, berakal. Orang gila sekalipun sudah balik umurnya 25 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun, tapi tidak aqil, tidak berakal, ya, fala yasihhu bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Wala yu'amilul abda, tidak boleh jual beli dengan budak, ya. Zaman dulu ada budak. Budak itu tidak bisa membelanjakan harta, karena dia sendiri adalah harta yang dimiliki oleh majikannya. Illa ayya'lama annahu ma'dzunun lahu, kecuali kalau penjual tahu budak ini telah diberi izin oleh majikannya, ya. Wa kadzalika as-sabiyya, demikian pula termasuk anak kecil, anak yang belum mumayyiz, ya, belum bisa membedakan baik dan jelek, benar dan salah, ya. Anak masih balita, punya duit, nah, kemudian transaksi. La yu'amilu illa ayyakuna qad adzina lahu al-abu awil wasiyu, ya, kecuali kalau sudah diizinkan oleh ayahnya atau walinya, ya. Ayahnya yang nyuruh, nak kamu beli ini, ya, baru boleh. Kalau tidak, nggak boleh. Atau walinya, ya, ayahnya sudah wafat, orang tuanya sudah wafat, walinya adalah pamannya misalnya, maka disuruh oleh walinya, maka itu boleh. Fayasiru bimanzilatil abdi al-ma'dzuni lahu, maka kedudukannya seperti budak yang sudah diizinkan oleh tuannya, ya. Jadi anak yang sudah diizinkan oleh orang tuanya itu kedudukannya seperti budak yang diizinkan oleh tuannya. Wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, la tasihhu uqudus sabi, tidak sah, ya, akadnya anak kecil. Ini enggak sah menurut mazhab Syafi'i. Wa muamalatul a'ma, ya, demikian pula muamalah atau jual beli dengan orang buta. Indana sahihah, ya. Wa muamalatul a'ma indana sahihah, kata Imam Ghazali,
jual beli dengan orang buta, menurut kami, ya, menurut Imam Ghazali itu sah. Yasihhu bai'uhu wa syira'uh, ya, boleh jual belinya, sah jual belinya. Tapi wa inda Syafi'i la tasih, tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah, ya. Apa sebabnya, Pak? Orang buta tidak bisa membedakan, ya, objek yang dijual dan yang dibeli, tidak bisa membedakan. Kemudian berikutnya, wa amma zalamatu wa min aksari malihi haramun, ya, fala yambagi ayyu amila illa fi syai'in ya'rifu anna ainahu halalun. Adapun muamalah dengan orang zalim, ya, yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Muamalah dengan koruptor misalnya, Pak, ya, sudah masyhur beritanya, si fulan korupsi, korupsinya sekian T, ada yang 300 T, ada yang 1000 T. Maka muamalah dengan orang seperti itu hati-hati, ya. Kata Imam Ghazali, nggak boleh jual beli dengan orang seperti itu, ya, kecuali pada sesuatu yang dia tahu bahwa itu benar-benar halal, ya. Maka kalau kita muamalah dengan, ya, koruptor, nah itu hati-hati, Pak, ya. Jangan-jangan yang diberikan kepada kita itu harta yang haram, ya. Ini zaman yang mengedepankan harta, ya, tidak mengedepankan akhlak. Orang sekalipun koruptor, ya, dan korupsinya besar, tapi mulia di tengah manusia, ya. Apa sebabnya, Pak? Nah, duitnya banyak, ya. Tapi sebaliknya, ada orang saleh hanya karena miskin, ya, tidak dihargai di tengah-tengah manusia. Ini zaman yang bolak-balik, ya. Maka kita penting berpegang kepada, ya, sunnah. Muamalah dengan orang zalim, ya, hati-hati. Jangan kita muamalah dengan dia, ya, kecuali pada sesuatu yang jelas-jelas kita tahu itu halal. Nah, ini dalam masalah rukun yang pertama, yaitu orang yang akad. Rukun kedua, al-maqud alaih, ya, objek yang diakadkan atau diperjualbelikan. Wa huwa al-malul maqsudu naqluhu, yaitu harta yang bisa dipindahkan. Wala yajuzu bai'ul kalbi, ya, maka tidak boleh menjual anjing, ya. Apa sebabnya, Pak? Li'annahu najisul ain, karena anjing itu adalah barang yang najis. Bahkan najisnya bukan sembarang najis, tapi najis mughallazah, najis yang berat. Untuk menyucikannya itu, ya, harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Maka dalam hadis dikatakan, ya, naha an-nabiyyu an thamanil kalbi, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah itu melarang, ya, jual beli apa? Anjing. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah haram, ya, mayoritas ulama mengatakan haram. Tapi, ya, mazhab Hanafi mengatakan boleh dengan syarat, ya.
kalau ada manfaatnya, seperti untuk menjaga kebun, untuk berburu, ya, untuk jaga rumah, maka ini boleh, kata mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Ini jual beli apa Pak? Anjing, ya. Bagaimana kalau memeliharanya, ya? Dalam hadis Ibnu Umar, ya, Nabi bersabda begini, "Man iqtana kalban illa kalba saidin aw masyiatin fa innahu yanqusu an ajrihi kulla yaumin qiratani." Siapa yang memelihara anjing, ya, bukan dalam rangka berburu atau dalam rangka jaga kebun, jaga ternak, jaga rumah, ya, sekedar hobi, maka kata Nabi setiap hari berkurang pahalanya 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Kecil apa besar Pak? Ya, besar sekali. Ya, kenapa disebut Uhud? Karena dia satu kesatuan dari kata ahad. Ya, sebelah sini nyatu, sebelah sini nyatu lagi, sebelah sini. Gunung yang besar. Maka bayangkan orang memelihara anjing bukan dalam rangka berburu, bukan dalam rangka jaga rumah, jaga kebun, jaga ternak, tapi sekedar hobi, ya, alasannya sayang Ustaz, ya. Maka hati-hati, berkurang pahala kita setiap hari 2 qirat, ya, berarti sebesar 2 gunung Uhud, ya. Maka sayang kita terhadap hewan itu harus tunduk terhadap syariat, ya. Kalau cuma mengurangi pahala, buat apa? Ya, apalagi pakannya mahal, ya, kandangnya mahal, tapi hanya, ya, ngurangi pahala. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, berikutnya kata Imam Ghazali, fa'ammal baghalu wal himaru, ya, fayajuzu bai'uhuma, adapun menjual keledai, ya, bighal, maka boleh. Sawa'un qulna innahuma tahirani au najisani, baik kita katakan keduanya suci maupun najis. Wala yajuzu bai'ul hasyarat, ya, tidak boleh menjual serangga, ya, tidak boleh menjual serangga. Apa contoh serangga itu? Ya, jangkrik, ya, ulat, ya, karena itu dianggap tidak ada manfaatnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan nggak boleh menjual serangga, ulat dan semacamnya, nggak ada manfaatnya, ya. Tapi mazhab Hanafi mengatakan selama ada manfaatnya maka boleh diperjualbelikan, ya, boleh diperjualbelikan. Kemudian kalaupun tidak boleh diperjualbelikan, ya, seperti mazhab Syafi'i, bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, ya. Artinya apa? Dihadiahkan misalnya, Pak. Bapak karena punya peliharaan banyak, ya, maka ada peternak serangga, jangkrik, menghadiahi Bapak, ya, jangkrik 2 karung. Ya, boleh apa tidak, Pak? Boleh, ya. Jadi kata Imam Ghazali yang dilarang adalah menjualnya, ya. Tapi kata mazhab Hanafi boleh selama ada manfaatnya. Kemudian wala bai'ul audi wal mizmar, ya, tidak pula menjual alat-alat musik, ya, seperti apa?
seruling, ya, ini nggak boleh, ya, haram hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, apa sebabnya? Alat musik itu diharamkan, ya, makanya tidak boleh memperjualbelikannya. Kemudian wassuwarul masnu'atu minatin wa nahwihi, ya, gambar-gambar, ya, patung yang terbuat dari tanah dan semisalnya, ya, maka ini diharamkan menjualnya, ya. Bahkan Allahul musawwirin, Allah melaknat tukang gambar, ya. Dalam hadis yang lain juga, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, ya, Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, kemudian babi, ya, dan juga patung. Kemudian berikutnya, wala yajuzu bai'u mala yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan, ya, baik secara fisik maupun secara syar'i, ya. Contoh yang fisik apa? Ammal hissu fakat tayri fil hawa, menjual burung yang masih di udara, ya. Orang jual burung, nah, itu burung saya itu, ya, saya jual 1 juta, ya, tangkap sendiri. Ini nggak boleh karena tidak bisa diserahkan, ya. Apa sebabnya, Pak? Terjadi gharar, bisa ditangkap, ya, bisa tidak. Kalau ditangkap ya untung, kalau nggak ditangkap rugi, maka ada gharar, ya. Kemudian secara syar'i tidak boleh diserahkan. Apa contohnya? Belum, masih, ya, secara fisik tidak bisa diserahkan. Wal abdul abiqu wa nahwuhuma, ya, budak yang melarikan diri. Saya punya budak, ya, tinggi, besar, tampan, kuat, ya, kalau kerja seharian nggak perlu istirahat, tapi lagi kabur. Saya jual ke kamu 10 juta, ya, ini nggak boleh karena tidak bisa diserahkan secara fisik. Wa amma syar'u, ya, fakal marhun wa bai'il ummi dunal waladi as-saghir awil waladi dunal ummi fahadha mamnu'un taslimuhu syar'an. Atau, ya, tidak bisa diserahkan secara syar'i. Apa contohnya? Fakal marhun, ya, barang yang digadai, ya, masih digadai kok dijual, nah ini nggak boleh, ya, secara syar'i. Sekalipun barangnya bisa diserahkan secara fisik, ya, motor digadaikan, ya, nah, kemudian dijual, ya, ini nggak boleh sekalipun bisa diserahkan secara fisik, ya. Kemudian menjual ibu tanpa anak, ya, maksudnya budak. Ada budak perempuan, dia punya anak kecil yang harus disusui, lalu dijual salah satunya, ibunya tanpa anaknya atau anaknya tanpa ibunya, maka ini terlarang secara syar'i sekalipun bisa diserahkan secara fisik, ya. Ini rukun yang kedua. Jadi terkait jual beli ada 3 rukun, ya. Pertama, orang yang akad, penjual dan pembeli, ini sudah kita bahas. Kedua, ya, objek yang diakadkan, ya, produk yang diperjualbelikan, ini sudah, ya. Yang ketiga adalah lafal atau akad. Ar-ruknu tsalits al-lafdhu, lafal. Wa huwa al-ijab wal qabul, yaitu ijab qabul.
Fa in taqaddamal qabul lil ijab lam yasihha fi ihdar riwayatain wa yasihhu fil ukhra. Ya. Kalau qabul mendahului ijab, ya, belum ijab sudah qabul. Saya terima padahal belum ijab. Maka ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, ya, tapi pendapat kedua mengatakan sah. Sawa'un kana bi lafdzil madhi au bi lafdzi at-talab, ya, baik dengan lafal, ya, yang sudah lewat maupun dengan lafal, ya, perintah. Fa in tabaya'a bil mu'atati fa zahiru kalami Ahmad sihhatul bai'. Kalau dua orang jual beli, ya, dengan serah terima, ya, jadi enggak ngomong, Pak. Yang satu ngasih duit, yang satu ngasih barang. Maka menurut Imam Ahmad itu sah. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la la yasihhu dzalika illa fil asya' al-yasirah wa hadza aslahul aqwal. Kata Qadhi Abu Ya'la, tidak sah itu kecuali dalam, ya, perkara-perkara yang kecil nilainya, ya. Beli permen, pedagang ngasih permen, pembeli ngasih duit, nggak seberapa, ya, 1000 atau bahkan gopek. Maka ini boleh, dan ini pendapat, ya, yang paling tepat menurut, ya, Imam Al-Ghazali. Taib, ya, insyaallah kita sambung lagi, ya, pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pertanyaan kita, ya, diskusikan sambil sarapan, Pak. Karena sudah pagi, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.